Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hikmah sholat dalam berjamaah ya. Namun sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya mari kita simak beberapa slide berikut ini untuk mempermudah pemahaman kita tentang materi kali ini. Baik, tahukah kalian semua bahwa tidak ada larangan bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah, musola, ataupun di masjid. Kita sebagai muslim tentunya tahu kewajiban-kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah dan syarat-syaratnya. Nah, untuk itu materi kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah di masjid. Namun tetapi kenapa masjid menjadi tempat utama pelaksanaan sholat berjamaah dibanding tempat-tempat lainnya bagi laki-laki? Karena Allah SWT hendak memberikan pelajaran penting tentang nilai-nilai sosial bagi yang rajin berjamaah di masjid. Sesuai dengan sabda Rasulullah, berilah kabar gembira kepada orang yang sering berkalang ke masjid pada saat gelap di hari kiamat nanti dengan cahaya yang terang benderang. HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Nah, kelebihan salat berjamaah di masjid adalah akan mendapatkan penerangan di tengah kegelapan hari kiamat kelak. Itu salah satu keterangan hadis Rasulullah SAW. Dan hadis yang kedua di sini Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling besar pahalanya adalah dalam salat adalah orang yang paling jauh berjalan. Berarti dalam salat, kalau misalnya salat kita di rumah, berarti kita tidak berjalan, atau bukan berarti tidak dapat pahala ya, tapi yang paling banyak berarti yang keluar rumah, otomatis di masjid atau di musola. Dan hadis hanya menjelaskan tentang semakin jauh tempat sholat maka semakin banyak pahalanya. Para ulama memahami sholat di masjid lah yang memastikan orang berjalan jauh, berbeda dengan sholat di rumah. Otomatis kalau kita sholat berjamaah di masjid, kita akan keluar rumah dan otomatis kita akan berjalan. Kunci apa nih, Mas? Coba mari kita renungkan sekarang bahwa para ulama menjelaskan kandungan hadis Nabi SAW di atas berkenaan dengan kelebihan sholat berjamaah di masjid, musola ataupun di langgar ya. Para ulama mendorong ke masjid agar supaya kita menemukan banyak hikmah yang tersembunyi dari pelaksanaan sholat jamaah di masjid tersebut. Selain itu kita bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dan keutamaan menggunakan masjid sebagai tempat ibadah sholat. Di masjid kita pasti akan bertemu banyak jamaah baik tetangga atau para musafir yang sedang menunaikan sholat. Para jamaah memiliki penampilan yang beragam, ada yang memakai sarung, ada yang memakai topi hitam, ada yang memakai topi putih, bahkan ada yang tidak berkopiah dan bergamis. Berkopiah putih dengan jubah panjang sampai ke atas lutut dan seterusnya, macam-macam pakaian-pakaian yang dipakai oleh para muslimin yang akan sholat berjamaah di masjid. Warna baik, perbedaan itu jangan hanya menyangkut pakaian saja, tapi warna kulit mereka juga beraneka ragam, ada hitam, coklat, kecoklatan, putih, kuning langsat, dan seterusnya. Kita pun pasti latar belakangnya ekonomi juga tidak sama, ada yang berperan sebagai
guru, ada yang berprofesi sebagai petani, petugas kebersihan, pedagang, hingga ke pejabat juga. Mengenal mereka dan mereka pun akan mengenal kita. Itulah prinsipnya kalau misalnya kita bersosial dengan masyarakat, terutama dalam hal ini adalah di masjid. Kita juga akan mengerti kebutuhan mereka dan mereka pun akan mengerti kebutuhan kita, dan bisa saling mengenal, saling memahami, akan tercipta selalu proses keaktifan kita dalam menjalankan sholat beribadah di masjid. Muncul semangat untuk saling menghargai, rasa peduli, saling menghormati, dan merasa sebagai satu keluarga akan muncul dengan sendirinya. Tentunya keluarga sesama muslim. Kemudian semua itu merupakan hikmah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sholat berjamaah bersama di masjid. Dalam hal ini kita akan juga belajar berdemokrasi melalui sholat berjamaah. Pernahkah kita mengalami, melihat, dan mendengar ada muslim yang dilarang ikut sholat berjamaah karena muslim tersebut miskin, atau mungkin karena orang tersebut dengan alasan lain mungkin? Pernahkah pula kita melihat orang Jawa yang ditolak sholat berjamaah di masjid? Ada orang Ambon atau orang Batak, orang Melayu dilarang untuk sholat di masjid. Nah, beberapa pertanyaan tersebut mengantarkan kita bahwa kita bisa mengambil hikmah dari sholat berjamaah. Seluruh jamaah dari latar belakang sosial, ekonomi, dan etnik maupun ras menjadi satu kesatuan di bawah kepemimpinan seorang imam. Berjamaah dengan penghayatan yang mendalam akan membentuk kepribadian pemimpin yang adil di masyarakat maupun negara. Kita pasti tahu imam dalam sholat berjamaah merupakan pemimpin yang adil terhadap semua makmumnya. Contoh, ada 30 makmum yang ikut berjamaah, pasti akan diperlakukan sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan yang miskin, juga Jawa dan yang Ambon atau yang lainnya. Semuanya akan diperlakukan secara sama dan akan mengikuti imam yang sama. Sholat berjamaah juga mengajarkan imam dan makmum pentingnya kesadaran diri dan tahu diri. Imam adalah orang yang memimpin atau yang diikuti, dan makmum adalah orang yang mengikuti atau yang dipimpin. Dalam sholat berjamaah, imam bertanggung jawab memimpin jalannya sholat berjamaah dengan memberikan bacaan dan gerakan yang jelas, sehingga makmum dapat mengikutinya dengan baik. Sedangkan makmum tidak boleh mendahului imam dan batal jika tetap melakukannya dan tidak mengikuti imamnya. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar menanamkan prinsip bahwa pemimpin dan yang dipimpin adalah sama-sama memiliki amanah, sama-sama memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab sebagai imam dan tanggung jawab sebagai makmum. Kita juga harus tahu bahwa sholat berjamaah juga memberikan pelajaran tentang sistem politik yang demokratis. Setiap makmum memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan imam dalam menjalankan tugasnya memimpin sholat berjamaah. Sedangkan imam juga harus menyadari dan mengakui kesalahannya dengan kembali pada bacaan atau gerakan yang dilupakannya. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar bahwa berjamaah itu mengajarkan pentingnya check and balance atau kontrol dan keseimbangan antara diri kita dengan diri orang lain. Imam dalam suatu masjid dipilih oleh makmum berdasarkan kriteria-kriteria yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang mari kita ingat
kembali syarat-syarat sahnya menjadi seorang imam dan kriteria tentang yang paling utama menjadi imam. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa belajar menerapkan sistem pergantian kepemimpinan yang tidak otoriter atau yang disebut dengan demokrasi, ditentukan oleh imam atau namanya oleh makmum. Imam yang tidak mampu meneruskan kepemimpinannya dalam sholat berjamaah karena hadas atau sebab lainnya, maka dapat menyerahkan kepada salah satu makmum untuk menggantinya. Dalam hal ini kita juga sudah mempelajari bagaimana cara mengganti imam, posisi imam. Nah, dalam hal ini kita belajar berjamaah sama dengan menerapkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan kita menjadi tahu sholat berjamaah memiliki banyak hikmahnya, di samping juga keutamaan yang dimilikinya. Berjamaah tidak hanya mendapatkan nikmat dari Allah SWT dengan dilipatkannya pahalanya menjadi 27 derajat dibanding sholat sendirian. Sholat berjamaah dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semuanya. Allah SWT mengajarkan kita untuk melalui sholat berjamaah tentang bagaimana seharusnya menjadi pemimpin di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun negara. Sekarang coba kita simak perbandingannya, hikmah dari posisi imam dan hikmah dari posisi makmum, ya. Silahkan kalian simak dua kolom di bawah ini. Yang satu hikmah-hikmah menjadi imam dan hikmah-hikmah menjadi makmum. Kalau sebagai imam, pemimpin harus adil tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, seperti yang sudah kita bahas tadi pada slide di atas, ya. Dengan sebagai makmum atau sebagai masyarakat atau warga negara harus taat dalam menerima keputusan dari pemimpinnya, namun tetap terbuka untuk melakukan kritik dan koreksi jika pemimpin melakukan kesalahan. Dan seterusnya, silahkan kalian pahami dan dibaca sampai bawah, ya. Dan untuk materi pada hikmah sholat berjamaah cukup sampai di sini. Dan untuk tugas kalian, sebelum kita akhiri pada materi ini, silakan coba kalian tuliskan hikmah sholat berjamaah sesuai dengan yang ada di slide di atas tadi, minimal 5 saja, ya. Tuliskan saja minimal 5. 5 itu sudah sama posisi imam, hikmah sebagai imam dan hikmah sebagai makmum. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.